Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Ferdian SEMM, dosen Tata Prodi Manajemen Kasintang, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dengan keahlian saya, yaitu Manajemen Keuangan Lanjutan. Mata kuliah ini untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah 25IM 422018 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Adapun dalam mata kuliah ini, materi yang akan dibahas mengenai kebijakan dividen yang terdiri dari definisi kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, jenis-jenis kebijakan dividen, stock repurchase, stock split dan stock dividen, serta faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menentukan kebijakan dividen yang optimal pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui dampak dari stock repurchase, stock split, dan stock dividen terhadap nilai perusahaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini yaitu CPL 2 dan CPL 3 yang tertuang dalam RPS dan telah disahkan oleh Ketua Program Studi. Capaian mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5, dan CPMK 6. Tiga komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diketahui oleh mahasiswa langsung pada saat mengisi daftar hadir perkuliahan atau pada saat saya mempresentasikan materi perkuliahan di depan kelas. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti kuis interaktif melalui Quizizz atau Wayground, ataupun Canva dan PowerPoint sebagai media pendukung pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen berupa diskusi, kolaborasi, ataupun refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses belajar berupa kuis yang merupakan tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan yang tercantum di dalam RPS. Serta penilaian akhir yang dilaksanakan berupa evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus. Adapun referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku sebagai sumber rujukan primer dan artikel jurnal ilmiah yang telah saya publikasikan pada jurnal bereputasi. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan pada pertemuan 13 dengan materi kebijakan dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan materi ya di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita mereview sedikit ya materi di pertemuan yang telah lalu. Pekan lalu kita membahas terkait dengan materi struktur modal ya. Oke, jadi struktur modal ya sedikit kita review, itu merupakan kumpulan ya yang disebut sama teman-teman tadi, kumpulan dari modal-modal yang ada di dalam perusahaan. Oke, modal yang ada di dalam perusahaan itu secara umum terbagi menjadi dua ya. Ada yang bersifat internal dan juga ada yang bersifat eksternal ya. Yang lebih banyak diambil oleh perusahaan itu adalah dana yang bersifat eksternal ya, karena dananya itu bersifat unlimited. Oke, pada pertemuan hari ini, pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini merupakan kebijakan yang diambil oleh corporate atau perusahaan, di mana kebijakan ini menjadi salah satu incaran. Ya, dividen ini menjadi salah satu incaran dari para investor, terutama investor jangka pendek. Nah, kenapa? Karena dividen ini nanti akan menjadi sebuah sinyal, akan menjadi sebuah pertanda bahwasanya perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang baik. Ya, ada salah satu perusahaan yang baik. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama kita lihat dulu secara definisi apa itu dividen.
kemudian juga teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen, jenis-jenis kebijakan dividen yang ada di dalam perusahaan, stock repurchase, stock split, dan stock dividen, serta faktor apa yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, kita masuk yang pertama mengenai kebijakan dividen. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini yang merupakan apa yang menjadi pembahasan kita ya. Kalau kita lihat secara definisi di sini, kita akan membahas terkait dengan apa yang menjadi konsep dari dividen, teori dividen, ya, kemudian jenis dari kebijakan dividen, stock repurchase, stock split, dan stock dividen, faktor ya. Faktor di sini ada faktor secara likuiditas, profitabilitas, regulasi, pertumbuhan perusahaan, dan sebagainya macamnya. Oke, kita lihat yang pertama tentang definisi atau pengertian dari kebijakan dividen. Baik ini secara ahli ya. Kemudian ini kita juga membahas mengenai konsep dasar dan kenapa sih perusahaan itu terkadang membagikan dividen dan juga terkadang tidak membagikan dividen walaupun mereka mendapatkan untung pada periode operasional yang mereka lakukan. Oke, kita lihat apa itu kebijakan dividen. Nah, kalau kita lihat secara definisi di sini, kebijakan dividen ini adalah sebuah keputusan manajemen di dalam perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan seberapa besar yang akan ditahan sebagai laba ditahan, atau di sini nama lainnya adalah retained earnings untuk mendanai pertumbuhan perusahaan. Nah, kalau kita lihat secara definisi di sini akan ada dua hal yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Apakah nanti keputusan dividen ini menghasilkan berupa pembagian laba yang akan didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai, atau yang dilakukan adalah menahan laba, ya, menahan laba untuk dimasukkan kembali ke dalam kas perusahaan dalam rangka menunjang pertumbuhan perusahaan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini secara umum ada dua yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan dividen, ya. Ada dividen nanti dia berupa kas, ya, atau dividen tunai, dividen saham atau aset lainnya yang akan dibagikan ke dalam atau dibagikan kepada investor, ya. Kemudian ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini sendiri artinya adalah setiap laba yang diperoleh perusahaan dimasukkan kembali ke dalam perusahaan. Nah, tujuannya biasanya untuk pertumbuhan, menunjang pertumbuhan, dan juga untuk perusahaan ini melakukan investasi salah satunya, ya. Dan juga bisa untuk melakukan ekspansi. Nah. Kemudian dalam mengukur dividen ada sebuah rasio, ya. Di sini ada sebuah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar sih persentase, ya, dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini nama rasionya itu adalah dividen payout ratio, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Adapun rumusnya itu adalah dividen per share dibagikan dengan earning per share. Ya, dividen per saham dibagikan dengan laba per saham. Nah, kemudian lanjut ya terkait dengan kebijakan dividen secara definisi juga, ya, di sini kebijakan dividen ini adalah keputusan berkaitan dengan keuangan yang diambil oleh pihak internal atau pihak manajemen untuk menentukan seberapa banyak si laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, biasanya nih para investor yang udah membeli saham sebuah perusahaan akan mendapatkan surat undangan RUPS. Nah, salah satu pembahasan di dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, itu adalah di sini.
ya terkait dengan dividen. Kira-kira laba yang kita peroleh di tahun ini akan kita bagikan dalam bentuk dividen atau tidak. Nanti ini juga kebijakan yang diambil akan mempengaruhi perspektif atau pandangan investor terhadap si perusahaan ini. Ya, biasanya nanti kebijakan dividen ini akan diumumkan, ya, akan diumumkan kepada setiap orang yang memiliki atau yang memegang saham perusahaan tersebut. Nah, keputusan ini krusial ya karena akan mempengaruhi pendanaan internal perusahaan dan nilai saham di pasar keuangan. Kenapa ini menjadi krusial? Karena nanti ketika perusahaan ini memutuskan membagikan dividen secara tunai, maka nanti akan berpengaruh pada sisi kas. Ya, kasnya ini nanti bisa berkurang. Kemudian kalau dia tidak membagikan dividen dan dia memutuskan untuk melakukan aksi laba ditahan, maka kasnya akan bertambah. Nah, maka nanti keputusan ini akan berpengaruh terhadap nilai saham di pasar keuangan. Nah, biasanya nih ketika perusahaan mau membagikan dividen, nilai saham sebuah perusahaan itu cenderung meningkat. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan beberapa emiten yang sering membagikan saham atau membagikan dividennya. Ya, baik secara saham cash atau saham tunai maupun berbentuk dividen dalam bentuk saham, ya. Nah, kalau di Indonesia yang sering membagikan dividen itu BCA, PT Telkom. Nah, ini kedua emiten ini yang sering membagikan dividen tunai. Nah, kalau teman-teman mau berinvestasi saham nih, pengen mengharapkan dividen, beli aja saham perusahaan ini, kedua perusahaan ini, ya, PT BCA sama PT Telkom Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, BCA secara konsisten membagikan dividen tunai setiap tahun. Artinya mungkin rentang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali si BCA ini sering membagikan dividen. Ya. Nah, BCA membagikan dividen final sebesar Rp170 per lembar saham atau dividen payout ratio-nya sekitar 60% dari laba bersih. Oke. Misalnya nih, teman-teman punya 100 lot saja. 100 lot saham BCA dikalikan dengan Rp170 per lembar saham. Berapa nih keuntungan yang bisa kita dapatkan hanya dari dividen tunai Bank BCA? Berapa? 170 dikalikan dengan 100 lot. 100 lot, satu lotnya itu berisi 100 lembar saham. Kurang lebih 17 jutaan. Ya, kurang lebih 17 jutaan kita mendapatkan untung hanya dari dividen ini saja. Ya. Ibaratkan kita tuh hanya duduk diam dapatkan 17 juta dari dividen. Nah, kemudian PT Telkom Indonesia, Telkom memiliki kebijakan membagikan minimum paling kecil 40% dari laba bersih sebagai dividen. Lumayan juga nih ya kalau misalnya kita membeli kedua emiten ini, jadikan sebagai ya pendapatan cuma-cuma. Kemudian ya yang berikutnya, nah ini adalah pertumbuhan dividen dari Bank BRI sejak tahun 2021 sampai 2025. Kalau kita lihat dividen per share-nya cenderung naik. Ya, dividen per share dari BRI ini cenderung naik. Nah, histori ini menunjukkan kenaikan yang berkelanjutan didorong oleh konsistensi kinerja laba. Nah, di sini yang menjadi catatan. Ya, ketika perusahaan ini mau membagikan dividen, maka yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan kinerja laba. Nah, makanya penting di sini ketika perusahaan itu mau membagikan dividen, yang penting diperhatikan itu adalah labanya. Ya. Ada juga sih terkadang perusahaan yang mengalami kerugian dia tetap membagikan dividen. Nah, karena mungkin itu untuk menjaga supaya investor ini tidak lari, menjaga supaya investor ini tidak pergi ke emiten yang lain. Nah, tapi pada umumnya ya, sebuah perusahaan atau emiten kalau dia mau membagikan dividen, maka faktor utama yang dilihat di sini adalah kinerja laba.
Oke, nah kita masuk kepada teori kebijakan dividen. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin bertanya? Silakan, Fitri. Pak, jadi untuk pembagian laba atau pembagian dividen ini, dividen perusahaan ini, berarti dia tuh bukan hanya memberikan keuntungan bagi si pemegang sahamnya, tapi juga itu merupakan strategi dari perusahaannya juga ya, Pak ya? Oke, jadi terkait dengan kebijakan dividen tadi, apakah ini menjadi strategi perusahaan atau tidak? Ya, secara umum memang ini bisa saja menjadi strategi perusahaan. Ya, dalam rangka untuk menjaga supaya emiten ini tidak kabur, plus untuk menambah jumlah investor yang akan masuk ke dalam si perusahaan. Karena nanti ini akan berpengaruh ya. Kalau dividen ini informasi terkait dengan dividen ini pastikan diumumkan nih sama perusahaan, terkadang melalui websitenya, terkadang melalui media seperti Instagram si perusahaan. Nah, ketika pengumuman itu diberikan kepada publik, ini nanti akan menjadi sinyal ya, sehingga sinyal ini akan menjadi pertanda kepada investor baru maupun investor lama, sehingga investor baru yang mau nih memanfaatkan situasi pembagian dividen, dia nanti akan langsung masuk dan membeli si emiten atau si perusahaan. Jadi bisa saja itu menjadi sinyal atau pertanda bagi si investor ya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Fitri tadi ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan teori. Nah, teori tentang kebijakan dividen. Ya, apa saja sih teori kebijakan dividen? Secara umum, ya, teori kebijakan dividen yang dikenal ada 5. Ada 5 teori yang mendasari tentang kebijakan dividen. Nah, teori yang pertama ada teori yang dikemukakan oleh MM atau Modigliani dan Miller tahun 61 yang dikenal dengan dividend irrelevance. Artinya, dividen itu sebenarnya tidak terlalu relevan juga dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, menurut teori ini, kebijakan dividen itu sebenarnya tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam pasar sempurna. Nah, investor dapat menciptakan dividen sendiri melalui penjualan saham. Artinya di sini menurut mereka, dividen itu sebenarnya tidak mempengaruhi amat terhadap nilai perusahaan. Yang lebih mempengaruhi itu adalah terkait dengan ini, jual beli saham. Nah, jadi sebenarnya dividen itu tidak terlalu mempengaruhi, tidak terlalu punya pengaruh besar terhadap nilai perusahaan. Karena nilai perusahaan ini banyak faktor yang membentuknya. Ya, tidak hanya terkait dengan dividen saja. Banyak investor yang menilai perusahaan itu tidak hanya dari sini saja, tapi banyak faktor, entah itu bisa dari sisi fundamental perusahaan, bisa dari sisi teknikal perusahaan. Nah, itu dapat menjadi pertimbangan seorang investor membeli atau menjual saham perusahaan. Kemudian yang kedua ada bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Littner. Kenapa ini bisa muncul? Karena investor lebih menyukai dividen saat ini daripada capital gain di masa depan. Hal ini dikarenakan karena dividen itu lebih pasti. Burung di tangan lebih baik daripada dua di semak-semak. Artinya, ya lebih baik saya itu mendapatkan untung yang sekarang dibandingkan nanti saya harus menunggu kapan nih harga saham perusahaan ini akan naik. Nah, makanya muncullah teori bird in the hand. Ada nih perspektif investor seperti ini. Ngapain juga saya harus menunggu lama-lama? Ini perusahaan kan mau membagikan dividen, ya udah bagus saya langsung membelikan dividen saja. Membelikan sahamnya, membelikan saham si perusahaan, ya, membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tax preference theory. Nah, investor lebih menyukai capital gain. Nah, ini kebalikan dari teori yang kedua. Ya, investor itu lebih suka terkait dengan dia mendapatkan capital gain. Artinya ini adalah salah satu investor jangka pendek. Dia beli saham pagi ini, nanti akan dijual bisa di sore hari atau di beberapa hari setelahnya.
selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, itulah yang menjadi keuntungan mereka. Mereka lebih suka mendapatkan hal seperti itu bernama capital gain dibandingkan mereka harus menunggu kapan dividen akan dibagikan. Nah, kemudian signaling teori. Nah, inilah tadi yang seperti Fitri tanyakan. Apakah hal seperti ini bisa menjadi pertanda atau bisa menjadi sinyal? Nah, berdasarkan signaling ini, maka dividen ini bisa memberikan sinyal atau bisa memberikan pertanda perusahaan ini kinerjanya baik. Perusahaan ini labanya baik. Nah, kenaikan dividen itu menjadi sinyal positif dan penurunan dividen menjadi sinyal negatif. Seperti yang ditanyakan oleh Fitri tadi. Ya. Maka kebijakan dividen ini atau pengumuman terkait pembagian dividen akan menjadi sinyal, akan menjadi pertanda. Ya. Kemudian terakhir ada urgency cost. Ini pembayaran dividen dapat mengurangi agensi konflik antara manajer dan pemegang saham. Ya. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan jenis-jenis dividen. Nah, secara umum ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa macam dari kebijakan dividen ya. Ada yang bersifat stable dividend, constant payout ratio, residual dividend, dan low regular plus extra dividend. Nah, kesemua ini ya pernah diterapkan oleh beberapa perusahaan. Kita lihat di Indonesia ya. Di Indonesia itu sering menerapkan satu ini ya, stable dividend policy. Dividen dibayarkan dalam jumlah tetap, bisa pakai mata uang rupiah atau dolar per saham. Tidak tergantung pada fluktuasi laba. Misalnya tadi Unilever, BCA ya. BCA itu maksimum 60% dari setiap laba. Nah, terkadang tidak laba pun si BCA mau membagikan dividen. Nah, contoh di sini PT Unilever cenderung membagikan dividen stabil meskipun laba berfluktuatif. Kadang-kadang mendapatkan laba, kadang-kadang mendapatkan kerugian. Ya, dan masih banyak lagi ya di sini. Kemudian berikutnya mengenai stock repurchase, stock split, dan stock dividend. Apa itu stock repurchase, stock split, dan stock dividend? Ini merupakan pemecahan ya. Stock ini artinya saham, kalau repurchase ini artinya pembelian kembali saham, kemudian pemecahan saham, dan juga terkait dengan stock dividen atau pembagian dividen tapi dalam bentuk saham. Nah, apa yang bedanya ya? Oke, kita lihat di sini, apa sih yang menjadi perbedaan dari ketiga hal tersebut? Kita lihat pada sisi kiri, stock repurchase atau pembelian kembali saham. Nah, dari namanya saja bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya stock repurchase ini saham yang sudah kita beli dibeli kembali oleh perusahaan. Ya. Nah, perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar. Siapa nih yang megang saham BCA akan dibeli kembali sama BCA. Siapa yang punya sahamnya BRI akan dibeli kembali oleh si BRI. Nah, ini digunakan dalam rangka untuk meningkatkan EPS karena jumlah saham yang beredar berkurang. Dan ini menjadi sinyal juga bagi si perusahaan ya. Kenapa? Karena saham yang mereka jual itu under value atau nilainya itu di bawah ya, di bawah rata-rata. Dan ketika ini terjadi bisa saja nanti saham tersebut atau emiten tersebut terkena suspend. Nah, itu akan menjadi pertanda juga bagi investor yang mau berinvestasi pada emiten tersebut. Ya, kalau nilainya sudah under value. Kemudian stock split atau pemecahan saham. Ya. Nah, stock split atau pemecahan saham ini memecah saham menjadi lebih banyak dengan nominal nilainya lebih kecil. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi bisa saja kebalikan dari under value.
karena tadi harganya lebih mahal sehingga investor itu nggak mau membeli saham si emit, dan maka terjadilah stock split supaya nanti harganya itu agak turun. Nah, ini pernah dilakukan ya, pernah dilakukan oleh BCA nih. BCA melakukan stock split 1/5. Artinya satu saham lama dipecah menjadi 5 saham baru. Sehingga tadi mungkin dulu harganya katakanlah BCA ini 7.000, setelah di stock split menjadi turun setengahnya. Bisa 3,5 atau 4,5. Nah, sehingga dari hal tersebut bisa mengundang investor untuk membeli saham si BCA. Oke, kemudian terakhir ada stok dividen, yaitu pembayaran dividen dalam bentuk saham. Ya, dalam bentuk saham. Oke, di sini ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Salah satunya ada likuiditas, kemudian profit, investasi, struktur modal, regulasi, dan kontrol. Nah, yang paling penting di sini adalah yang perhatikan bagi internal itu adalah tingkat profit dan juga posisi likuiditas. Ini menjadi penting ya untuk diperhatikan oleh perusahaan. Oke, sampai di sini ya, apakah ada ingin kita diskusikan? Oke, silahkan. Baik, pertanyaan dari saya ada di materi tentang faktor regulasi dan kepemilikan. Di slide tersebut disebutkan bahwa aturan dan utang bisa membatasi dividen. Tapi untuk BUMN seperti Telkom, ada juga tekanan dari pemerintah yang ingin dividen ini besar karena membutuhkan penerimaan negara juga. Jadi pertanyaan saya, sebaiknya mana yang lebih utama dalam menentukan dividen BUMN? Apakah kepentingan politik atau mempertimbangkan keuangan? Oke, jadi pertanyaannya terkait dengan apakah nanti yang dipertimbangkan itu terkait dengan kondisi keuangan internal atau masalah kepentingan politik. Nah, untuk BUMN ya, untuk BUMN seperti Telkom tadi, biasanya yang mereka perhatikan itu adalah kondisi internal. Kondisi internal ya, walaupun itu merupakan BUMN ya, BUMN punya. Jadi yang diperhatikan itu adalah kondisi internalnya, apakah memang keuangannya ini cukup untuk membagikan dividen atau tidak. Jadi untuk perusahaan ini dia terlepas dari intrik-intrik politik. Ini memang pure murni diperhatikan itu adalah pertama kondisi keuangan dan juga bagaimana nanti perspektif investor terhadap si perusahaan ini. Nah, baik teman-teman semua, ada beberapa hal yang dapat kita ambil kesimpulan pada pelajaran hari ini. Pertama, ya, kebijakan dividen ini adalah kebijakan yang bersifat strategis tentang pembagian laba kepada pemegang saham atau reinvestasi. Kemudian berikutnya, teori dividen akan memberikan landasan ilmiah bagi keputusan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga kebijakan yang diambil mengenai dividen dipilih sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang jelas ini memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, kondisi hutang sebagai macamnya. Kemudian stock repurchase, stock split, dan stock dividen merupakan alternatif distribusi selain dividen tunai. Kemudian terakhir, faktor penentu dari dividen ini adalah kas ya, dari likuiditas, profit, peluang investasi, leverage, regulasi, dan juga kontrol perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan pada program studi Manajemen Kasintang Fakultas Ekonomi Bisnis dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.